Maka setelah doa itu disampaikan, sholatnya belum selesai. Langsung malaikat turun menyampaikan, Allah mengabulkan doamu, sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya. Itu poinnya, berdiri dalam sholat. Setelah itu, isi dengan doa sebelum salam. Isi dengan doa. Ya, hadirkan, itu cepat terkabul. Nah, kalau kita sertakan dengan kalimat itu, hajat kita di situ, dan Allah Maha tahu dengan keadaan hati kita, seketika ada rahasia besar. Saking besarnya rahasia ini, sampai-sampai ada seorang ulama minta anaknya mengulang sholatnya karena lupa membaca doa. Yang pertama dalam berdiri. Spesifiknya adalah dalam bacaan Al-Fatihah pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalilnya adalah hadis qudsi tersambung kepada Nabi, jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalimatnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Nabi SAW menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, aku bagi salat menjadi dua bagian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar mengerjakan bagiannya, maka apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi. Kalau hamba memulai membaca alhamdulillah rabbil alamin, maka aku jawab. Ingat ya, kalimat Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah. Bacaan Al-Fatihah dijawab. Karena itu perbaiki bacaannya. Belajar dengan betul dan rasakan bahwa kita diawasi. Itu ihsan namanya. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jadi salat yang bagus itu salat yang merasa Allah melihat, diawasi. Ya, karena merasa diawasi, kita perbaiki bacaan kita supaya benar. Malu di hadapan Allah bacaan enggak bagus. Allah jawab, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla athna 'alayya 'abdi. Ketika hamba sampai ke kalimat Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika hamba sampai pada kalimat maliki yaumiddin, Allah menjawab, majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Wa idza qala al-'abdu, ini poinnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hamba sampai ke kalimat, ya Allah, kau perintahkan aku ibadah, sekarang aku sholat hanya untukmu. Dan kau perintahkan aku memohon kepadamu, sekarang aku minta hanya padamu. Karena prinsip sholat ketika diperintahkan itu senafas dengan permohonan solusi. Itu ada di Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisabri was sholat. Engkau punya masalah, terima dengan sabar, minta tolong lewat sholat. Lalu kita katakan, iyyaka na'budu, engkau perintahkan aku sholat, sekarang aku sholat padamu ya Allah. Ya, ibadah itu na'bud itu sholat maksudnya. Itu maksudnya Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Wa iyyaka nasta'in, engkau perintahkan aku minta tolong, sekarang aku punya masalah ya Allah. Kepadamu aku mohon. Nah, ini sertakan dalam hati kita. Begitu sampai ke kalimat wa iyyaka nasta'in, sertakan di hati kita karena waktunya terbatas. Ya. Nanti langsung ditunjukkan oleh Allah dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim. Digabungkan semua masalah kita di satu ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau kita sertakan dengan kalimat itu hajat kita di situ dan Allah Maha tahu dengan keadaan hati kita seketika. Ya. Apa dalil prakteknya? Dalil hadis sudah, dalil kemudian di Qur'annya dengan praktek itu dialami dan dilakukan oleh Nabi Zakaria. Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai dengan ayat ke-39. Okay. Nabi Zakaria bermohon dalam solat, dalam berdiri. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrabnya Maryam, Nabi Zakaria berdoa dalam solatnya. Beliau minta, ya Allah, manusia menghukumi aku tak mungkin punya keturunan. Maka aku mohon kepadamu dari yang tidak punya batas dalam pemberian. Aku mohon padamu saja, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabul juga, mohon tunjukkan padaku saat ini dengan cara apa lagi aku mesti memohon kepadamu. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka setelah doa itu disampaikan, salatnya belum selesai. Langsung malaikat turun menyampaikan, Allah mengabulkan doamu, sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya. Itu poinnya, berdiri dalam salat. Oke, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira engkau akan punya anak namanya langsung dari Allah Yahya. Jadi Yahya itu nama langsung dari Allah. Ya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia ada bayi yang lahir hidup dari rahim perempuan yang divonis monopos dan mandul. Maaf, bagi Allah tidak ada yang mustahil, lahir dan hidup dia. Kedua, saat ruku'. Jadi satu, berdiri. Dua, saat ruku'. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah ayat ke-43. Itu sudah saya jelaskan.
Yang ketiga saat sujud. Tadi sudah kita uraikan. Yang keempat sesaat sebelum salam. Di bagian doa terakhir. Nanti kita detilkan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Setelah itu isi dengan doa sebelum salam. Isi dengan doa. Ya, hadirkan itu cepat terkabul. Bahkan nanti kita detilkan saat akan salam kan baru sujud ya, baru duduk dan antara sujud. Kalau langsung salam kan batal salatnya. Jadi kita tahiyat dulu, di akhir ada rahasia besar. Saking besarnya rahasia ini sampai-sampai ada seorang ulama minta anaknya mengulang sholatnya karena lupa membaca doa bagian akhir ini. Nah, bagaimana kisah dan turunannya? Nah, pertemuan berikutnya nanti saat masuk. Ini kan masih gambar itu. Jadi itu 4 bagian. Itu satu. Yang kedua, teknis dari apa yang tadi disampaikan pada poin ini penting juga. Apakah kemudian kita melafazkan ya atau kemudian menghadirkan saja pada diri kita untuk permohonan itu. Saya sudah pernah sampaikan kalau yang dimaksudkan sholat fardu ya maka cukup bacakan yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan permohonan dalam diri kita. Dan tidak boleh membaca Al-Qur'an dalam sujud. Jelas ya? Tidak boleh membaca Al-Qur'an dalam sujud. Kalaupun ingin baca dipahami sebagai bacaan doa, bukan bacaan Qur'annya. Ya, itu dalam salat-salat sunnah. Bukan salat fardu yang sudah detil bacaannya diikat dengan kalimat shallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau salat sunnah lebih fleksibel. Ya, misal dalam salat sunnah pengen baca yang Al-Baqarah ayat terakhir itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan baca dari awal, posisikan sebagai doa bagian tengah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sampai ujung misalnya. Tapi jangan baca dari awal dan diposisikan sebagai ayat Quran. Pahami sebagai bagian doa. Karena enggak boleh baca Quran dalam sujud. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jika ada hamba siapapun menunaikan salat, aku enggak akan sia-siakan salat yang dilakukan dengan imannya itu. Maksudnya apa? Akan dibalas, diberikan perhatian sesuai dengan kadar salatnya. Disebut dengan iman. Dan yang paling dahsyat, ketika seseorang salat menghamba, kan gerakannya ruku, sujud, menghamba kan? Maka naik statusnya dari sekedar manusia biasa menjadi abdun. Teman-teman, ini rahasia besarnya. Perintahnya, fa'budni, yang kita baca, iyyaka na'budu, asal katanya dari kata abada, orangnya abdun, zamannya ibad. Dan tidak pernah disebutkan dalam Quran kata abdun, kecuali untuk mengangkat derajat hamba di hadapan Allah. Contoh. Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra dan Mi'raj dipanggilnya dengan nama apa? Quran surah 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Tidak disebut nabi, tidak disebut rasul, tapi abdun. Nabi Sulaiman ketika diberikan kekuasaan besar, punya kedudukan yang hebat sampai menundukkan awan. Ya, sebelum Songgohan punya awan Kinton, Nabi Sulaiman sudah punya duluan. Suzuka Yatanabe tahun 96 kan, bikin komiknya. Saya nggak terlalu baca itu atau tonton, tapi saya tahu. Itu awan ditundukkan, angin bolak-balik. Ketika mendapatkan kedudukan itu, sifat yang disebutkan abdun, bukan nabi, bukan rasul. Quran surah 38 ayat 30. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu. Oke, Nabi Zakaria alaihissalam ketika akan diangkat statusnya dari suami menjadi ayah dan sudah berharap tinggi, dikabulkan naik status, diberikan anugerah, disebutnya dengan abdun. Quran surah 19 di ayat yang kedua. Dzikra rahmati rabbika abdahu Zakaria. Nabi Nuh diangkat status memimpin kelompok generasi manusia setelah Nabi Adam. Naik ke kapal, jadi pemimpin besar. Begitu diangkat, yang disebut statusnya abdun. Quran surah 17 ayat 3. Innahu kana abdan syakura. Kenapa disebutkan abdun? Abdun itu sifat penghambaan. Semakin tinggi ibadahnya, semakin tinggi pendekatannya ke Allah, semakin diangkat. Jadi dengan Allah itu karena Allah Khalik, kita makhluk. Laisa kamitslihi syai', enggak sama sifatnya. Jadi kalau ke Allah itu jangan terlalu ngangkat. Kalau tinggi direndahkan, kalau rendah ditinggikan. Karena itu kenapa saat sholat kita merendah supaya ditinggikan. Itu poinnya. Jelas ya? Itulah sebabnya kenapa Nabi dijamin surga, turun surah Al-Kautsar itu.
satu-satunya nabi yang sebelum wafat turun surganya. Rasulullah. Dengan turunnya surah Al-Kautsar. Kenapa? Salah satunya karena ibadahnya. Coba lihat kesaksian Sayyidah Aisyah itu di Al-Bukhari nomor hadis 1147. Kedatangan tabi'in namanya Abu Salamah bin Abdurrahman tanya bagaimana sholat malamnya Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, jangan ditanya panjang dan khusyuknya. Panjang dan bagusnya. Beliau memang sholatnya 4 rakaat di awal, tapi jangan tanya panjang dan bagusnya. Beberapa sahabat dulu pernah pengen tahu, penasaran. Diikuti sholat di belakang Nabi. Ternyata rakaat pertamanya dikira Al-Baqarah 100 ayat akan ruku. Ternyata disambungkan ke 286 ayat sampai selesai. Dikira setelah selesai akan ruku. Ternyata Alif Lam Mim lagi, Ali Imran sampai selesai. 200 ayat. Dikira ternyata setelah la'alakum tuflihun 200 ayat Ali Imran akan ruku. Nyambung An-Nisa 176 ayat. Baru kemudian ruku setelah 5 juz 4 halaman. Ruku. Besoknya orang-orang ini nggak ikutan lagi. Udah. Lain memang levelnya. Salam. Tersentuh kaki Nabi itu dengan tangan Sayyidah Aisyah. Ini menunjukkan sederhana kehidupannya. Bayangkan kan, suami sholat, istri tidur, nyentuh bagian kaki. Kira-kira tidurnya alasnya di mana tuh? Nabi besar loh, ahli surga, hebat, pemimpin besar, kehidupan demikian. Tapi kalau sedang beramal kaya, sodakoh kaya, sholat kaya, kakinya bengkak. Kata Sayyidah Aisyah, kenapa begini ya Rasulullah? Alam takun madmunah, alam takun ma'sumah. Engkau kan dijamin surga, surahnya sudah turun. Engkau dijaga dari kesalahan maksum. Jawabannya ringan sekali. Afala akunu abdan syakura, abdun. Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata syukur itu kalau dulu para nabi itu pakai ibadah. Jadi kalau dapat nikmat nih teman-teman, ini rahasia hari ini ya. Di antara kita saja ya. Karena saya nggak bagi di yang lain nih, cuma di sini nih. Ya. Para nabi itu, kalau mereka dapat nikmat apapun, itu yang dilakukan syukur. Dan syukurnya lewat ibadah. Contoh, biasa kan suka hadir ulang tahun ya. Masuk ulang tahun kesekian. Nabi tiba-tiba hari Senin puasa. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah kenapa puasa? Kata Nabi, ini hari lahirku. Jadi mensyukuri nikmat kelahiran dari waktu yang telah berjalan, itu pakai ibadah. Begitu dapat anugerah surga, turun Al-Kautsar, malah diminta ibadah oleh Allah. Inna a'tainakal. Setelah itu apa? Fasolli li rabbika. Tingkatkan sholat, tambahkan amal lewat harta. Jadi jaminan surga itu bukan menghentikan amal soleh. Anda sukses dengan pekerjaan, bukan berarti menjadikan hubungan Anda terputus dengan Allah. Yang paling aneh kan Allah udah ngasih rezeki banyak, kok dipakai maksiat hasilnya? Allah kasih Anda minta, Allah kasih. Tapi begitu dikasih, kenapa dipakai untuk mabuk? Kenapa dipakai untuk maksiat? Kenapa dipakai untuk membeli sesuatu yang Allah nggak sukai? Karena ada perjuangan mendapatkan itu. Makanya dibalik caranya. Ketika Anda menghamba, menunduk, Allah mengangkat. Tapi kalau Anda mengangkat, Allah turunkan serendah-rendahnya. Jadi rumus pertama. Jadi ternyata ketika kita diminta menghamba dalam sholat, itu adalah jembatan pertama bagi Allah untuk mengangkat kita dengan derajat tertinggi. Paham? Oke, satu. Jadi kalau ke anak-anak begini kalau tanya, Mah kenapa sih harus salat? Supaya kamu jadi hebat. Gitu. Kok bisa? Lihat Umar. Sebelum sholat. Orang biasa. Kerjanya begini. Cuman jalan-jalan. Mabuk dan sebagainya. Tapi setelah sholat. Dia jadi pemimpin yang sangat hebat. Dia hafal sekian bahasa. Dia dirikan sekolah-sekolah. Pemikirannya hebat. Tangguh orangnya. Di mana-mana dikagumi. Itu. Kalau ada karyawan Anda bertanya, kenapa Pak harus sholat? Supaya kita makin sukses proyeknya. Makin banyak omsetnya. Coba lihat Abdurrahman bin Auf. Bukankah sebelum dia sholat dia kaya tapi biasa, malah hilang kekayaannya. Tapi setelah dia sholat dan dia praktekkan makna-makna dalam sholat, meningkat level kekayaannya sampai yang ketiga tertinggi. Dari kaya banget, kebangetan kayanya. Tuh. Kapaknya terbuat dari emas kan? Abdurrahman bin Auf. Itu setelah sholat. Itu viral sekali kisahnya. Ya? Ya, jadi ini bagian pertama. Jadi ketika ada panggilan hayya 'alas shalah,
Atau sejak Allahu Akbar, rasakan panggilan itu ingin mengangkat derajat kita. Jadi kalau panggilan sholat itu dipahami sebagai hanya tuntutan ibadah, nanti jadi beban. Allahu Akbar, si ngantuk ya Allah. Tapi ketika Anda sudah merencanakan, kan malamnya kita bikin kurikulum, kan kegiatan kita tuh nyambung. Malamnya istighfar, menyiapkan kurikulum untuk besok. Istighfar itu mengoreksi yang belum bagus apa hari sebelumnya. Katanya pengen ke surga, surganya Firdaus, tapi salatnya masih bolong-bolong. Baca Quran belum maksimal, sedekah belum ada. Kita koreksi, besok rencanakan. Saya pengen sholat di tempat ini. Besoknya saya akan misalnya mengerjakan ini, capaiannya ini. Bikin kurikulum A sampai Z. Begitu kita bangun tidur, dipanggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kita siapkan itu tadi, rencana. Dibawa menghadap Allah, minta kemudahan. Minta perlindungan, minta pengangkatan. Makanya kenapa sholatnya disebut subuh dari kata asbah. Sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Wasubhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Di orang Islam itu bangun dari tidur, dia sudah punya rencana yang mau dia siapkan ke depan apa. Jadi nggak ada ceritanya ke depan bingung. Jam 7 mau kerjakan apa, 9 ada di mana. Rencana itu dibawa menghadap Allah. Dalam sholatlah kita mintakan kemudahan. Itulah pengantar, pengangkat derajat. Jadi ketika azan berbunyi kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini peluang saya. Jelas? Orang haji umroh pengen mabrur. Mabrur itu adalah sifat yang melekat dari kata albirrun. Albirru. Albirru itu adalah sifat yang merubah dari salah menjadi soleh. Misal lisan suka mencela, salah. Lalu berubah menjadi suka mengatakan yang baik-baik, soleh. Perubahan dari kurang baik jadi baik namanya birrun. Ya, baik itu 5 nanti. Baik fisik namanya thayyib, baik sifat namanya khair, baik praktek namanya ma'ruf. Ketika kebaikan dikerjakan karena Allah namanya ihsan. Kalau merubah dari kurang baik jadi baik namanya birrun. Kalau itu melekat kepada kita, sosoknya menjadi mabrur. Haji mabrur adalah haji yang merubah pelakunya menjadi lebih baik. Jelas ya? Oke. Nah, ada tawaran dari Allah begini. Tidak mudah meraih predikat mabrur itu. Kadang engkau mesti bekerja keras begini. Kayak nabung, doa. Makanya kemarin saya kencang sekali pada travel-travel termasuk Kementerian Agama dan sebagainya. Supaya begitu memperhatikan, menghormati dan menghargai para jemaah. Karena nggak mudah. Antum yang travel hati-hati loh ya. Bertakwalah kepada Allah itu. Cari dunia nggak apa-apa, tapi jangan sampai menzalimi ya dari orang-orang yang ingin berangkat. Karena nggak mudah. Mereka itu nabung. Ada yang jual tanah, jual kebun, macam-macam untuk berangkat. Harusnya kita berkhidmat untuk melayani mereka dengan baik supaya Allah ridha. Nanti dari keridhaan itu membuka kepada yang lain-lain. Gak ada masalah dapat mencari dunia, tidak ada masalah. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Gak apa-apa, silakan. Al-Baqarah 198. Tapi jangan menjadikan pencarian itu menjadi zalim. Padahal gak ada fasilitas disebut fasilitas. Haji gak ada tempat disebut haji ada tempat dan sebagainya. Biaya keluar banyak ternyata tidak sama dengan yang dijanjikan. Itu dosanya besar sekali itu. Mesti hati-hati. Nah, jadi tidak mudah Anda. Memang kalau sekarang prosesnya begini, memang itulah di situ seni ibadahnya. Di situ ada dramanya, di situ ada tangisannya, di situ ada pahalanya. Kalau langsung ada uangnya, perjuangan sholat, doa itu nggak ada, kenikmatannya nggak ada. Justru di situ, ya kenikmatan untuk merawat anak itu saat anak itu kan berproses. Kalau sudah jadi direktur jadi macam-macam itu kecil biasa saja. Justru ketika dia manja, ketika pengen digendong, ketika lari, ketika nggak teratur, di situ ada pahalanya. Itu poinnya. Nah, jadi kalau Anda menabung ada tantangan, itu memang fitrah. Nah, sekarang dihadapkan tantangannya, bagaimana kalau keluarga, apalagi ayah membutuhkan. Mana yang dahulukan? Birrul walidain, wassainal insana biwalidayhi ihsana. Quran surah ke-31, ayat 14, Quran surah ke-46, ayat 15. Tidak ada amalan apapun yang mengalahkan bakti kepada ayah dan ibu. Caranya, jadikan khidmat yang ada itu untuk bisa membahagiakan ayahanda Anda ini dan niatkan itu untuk mendapatkan karunia Allah menunaikan ibadah haji. Itu caranya. Ya, satu kali ada jamaah. Saya biasa mengadakan biasanya rutin manasik terbuka untuk umum siapapun yang mau berangkat. Walaupun kami nggak berangkat. Kita berusaha sharing ilmu. Satu kali ada jamaah dari Bekasi, dari Tambun.
Beliau itu saya tahu seorang ustadz sederhana dari daerah gitu kan, dan ngimamin di musola dan sebagainya. Itu ikut manasik. Jadi ada replika Ka'bah itu, yang lain tuh moto video begitu. Beliau tuh diam terus menangis. Selesai saya tanya, antum khusyuk sekali. Kenapa? Saya merasakan Ka'bah di depan saya, Ustaz, katanya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Dah ikhtiar. Nih, baca surat ini. Itu kita ijazahkan Al-Baqarah ayat 196 sampai ke ayat 203 waktu itu. Baca, bismillah. Satu kali, udah kajian rutin lagi malam Jumat, orang hilang. Gak ada gitu. Terus masuk musim haji gak ketemu. Setelah selesai, pulang ini datang. Saya tanya, antum kemana aja kemarin gak muncul pengajian? Saya haji Ustaz nih, Masya Allah. Gimana ceritanya? Jadi waktu anak imamin di musola itu, saya kan bacain itu terus ayatnya. Maghrib ke Isya, ketemu subuh baca. Ada belakang jamaah tanya. Ustaz dari tadi Ustaz baca ayat haji terus katanya. Sudah haji belum? Belum. Ini imam berapa lama? Sekian. Udah, Ustaz sekarang ikut dengan saya pakai warna haplis. Akhirnya berangkat dapat warna haplis pulang. Jedanya singkat, nggak pakai lama, nggak capek dan sebagainya. Cuma ikhtiarnya ya kayak tadi, perjalanannya demikian. Saya katakan sudah, hari ini nggak ada materi. Antum aja yang cerita pengalaman haji sama jemaah. Nah, jadi yang seperti ini, ada poin yang paling tinggi nilainya. Yang terakhir, ada seorang yang sangat mulia, orangnya saleh luar biasa. Ada yang mengatakan ini Ibnu Mubarak, ada yang mengatakan Malik bin Dinar. Tapi semua riwayat sepakat tentang kejadian ini. Apa itu? Beliau nabung seperti Anda ini, pengen haji. Udah siap semuanya. Tiba-tiba tercium bau makanan enak nyampe rumah. Penasaran. Ya ini bau enak banget. Begitu keluar, istighfar yang sangat dalam karena melihat seorang ibu sedang masak bangkai keledai. Ambil, dimasak. Dilihat kenapa kan? Kenapa Anda masak begini? Kan ini nggak benar. Saya tahu hukumnya haram. Tapi anak saya kelaparan. Kalau saya nggak makan ini untuk anak-anak saya, tidak terpenuhi hajatnya saat ini. Berapa yang Anda butuhkan? Sekian. Ternyata sesuai dengan jumlah hitungan tabungan untuk haji. Maka diberikanlah keseluruhannya untuk ibu dan keluarganya itu tanpa berucap sedikit pun. Gak ada yang tahu. Istri gak tahu, anak ini gak tahu. Karena nabung itu kan sendiri aja buat siap-siap. Belum bilang, diberikan semua tanpa kalimat sedikit pun. Gak pasang status. Sebenarnya pengen haji ya, tapi untuk ridha Allah. Nah. Gak ada. Jadi diam aja, begitu balik, apa yang terjadi? Maka malaikat berikan informasi yang sangat menarik. Ya, ada dua hal. Yang pertama ini riwayatnya sampai. Yang pertama adalah Allah menerima hajinya dengan sifat birrun yang melekat padanya. Dan dia belum berangkat. Tapi kalimat dan status mabrurnya sudah lekat di sisi Allah. Yang kedua, ini kalimat yang sangat viral. Kalaulah bukan perlakuan orang ini untuk menunjukkan keutamaan amalnya ya. Bukan yang seperti itunya, bukan. Keutamaan amalnya. Kalaulah bukan sedekahnya si fulan dengan sifat tadi, belum tentu diterima orang-orang yang menunaikan ibadah haji di waktu itu. Itu luar biasa. Karena ada orang yang berhaji, labbaik, itu ada jawaban malaikat dua. Ya, di sisi Allah. Jadi ada yang Allah langsung jawab, labbaik, Allahumma labbaik, langsung Allah jawab. Labbaik wa sa'daik. Ya, aku penuhi apa yang kau sampaikan, aku jamin kebahagiaanmu. Ada yang kedua, labbaik, Allahumma labbaik, la labbaik, la sa'daik. Apa itu labbaik? Kata Allah, enggak ada labbaik buat kamu. Ternyata harta yang dikumpulkan dari harta yang haram, makanannya haram, pakaiannya haram, niatnya tidak benar gitu kan. Maka ketika sampai di situ kalimatnya sederhana. Malaikat tuh ikut ketawa tuh. Labbaik Allahumma la labbaik la sa'daik. Apa labbaik? Gak ada labbaik. Ya. Ini bahasa ini ya, bahasa gambaran kita gitu. Jangan dipotong nanti malaikat ketawa, repot nih. Saya ada kontainer-kontainer tuh, membuat konten nih kadang-kadang. Pembuat konten kadang motong-motongnya nggak pas narasinya. Saya kemarin di WA udah jenderal, udah ketua MUI macam-macam. Ustadz, intinya kami nggak diundang peresmian pesantren. Ya Allah, kapan saya resmikan pesantren? Belum diresmikan. Ternyata video itu adalah video bakti sosial. Angkatan udara minta izin di tempat kami fasilitasi. Keluarnya narasinya peresmian pesantren Ustadz Adi Hidayat. Itu belum diresmikan. Ya, hati-hati ya. Ada aliran kedua ini yang bahaya, aliran makiyun namanya. Ya, tukang maki-maki. Nah ini ya, ngajinya yang betul. Islam juga seperti itu. Islam orangnya disebut muslim. Ya, cara cepatnya begitu. Kalau ada IA orangnya pasti UI. Ya. Islam orangnya muslim, iman orangnya mukmin, islah orangnya muslih,
ihsan orangnya muslim, gitu ya. Itu rumus cepat ya. Ya, saya sedang merumuskan untuk rumus belajar cepat bahasa Arab. Ya, jadi di situ nanti ada rumus-rumus yang insya Allah mudah dipelajari. Kembali lagi, level pertama Islam orangnya disebut muslim bagi yang ini poinnya telah bersyahadat dengan lisannya dan mengikrarkan dengan lisan itu kebertuhanannya kepada Allah dan menetapkan sosok Nabiullah Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Maka ia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, itu adalah standar syarat pertama seseorang dinyatakan sebagai muslim. Mengikrarkan diri, berkomitmen untuk mengislamkan dirinya. Maka disebut apa? Muslim. Diucapkan dengan lisan, menjadi iman ketika lisan itu meneruskan konfirmasi syahadatain itu ke dalam hati, ke qalbu. Jadi dari lisan turun ke hati, bukan dari mata. Ya, sekarang kan banyak yang dari mata turun ke hati. Nah, Islam menjadi iman itu dari lisan turun ke hati. Tasdiqun bil qalbi. Kalau hanya diucapkan dengan lisan, tidak dikonfirmasi oleh hatinya, maka belum menjadi iman sepenuhnya, baru Islam. Itu yang ditegaskan oleh Allah di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu, ada segelintir orang-orang Arab Badui mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, amanna, kami telah beriman. Berarti level kedua kan? Ya. Lalu urusan ini karena sudah masuk ke dalam hati, yang membolak-balikkan hati siapa? Allah. Yang mengetahui hati siapa? Nah, makanya doanya kan, ya muqallibal tsabbit qulubana 'ala dinik 'alal iman. Karena yang disebut din nanti yang sejati itu ada unsur imannya. Baik, pembukanya disebut Islam. Dikonfirmasi di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Maka dikatakan di pokok pilar Islam yang 5 itu, perkara pertamanya syahadatain, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, pilar ini kalau ingin kokoh mesti dinaikkan levelnya ke level pilar iman. Maka nanti dicek sumbernya di mana? Di hatinya. Qul lam tu'minu. Allah jawab, katakan Muhammad pada orang-orang ini yang datang kepadamu mengatakan telah beriman, lam tu'minu. Belum sampai kalian ke level iman itu. Kan? Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami baru mengkonfirmasikan keislaman karena baru berkata dengan lisannya. Kan? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang dikatakan di lisan itu belum sampai ke hatinya. Awas, hati-hati nih. Belum sampai ke mana? Ke dalam hati. Karena nanti beda antara aktivitas lisan dengan keyakinan dan perilaku hati itu akan berbeda. Tidak sama. Saya tanya ibu, cinta di lisan dengan cinta di hati dalam mana? Jangan ketawa. Dalam yang sampai ke hati ya. Kasih sayang kepada anak itu ya dalam lisan ataukah di hati? Di hati. Karena yang kalau sudah sampai ke hati, semua organ akan dibimbing untuk berperilaku. Kasih sayang itu kalau mengalirnya dalam hati, itu mata itu menatapnya lain. Lisan akan dibimbing cara bicaranya. Tangan akan dibimbing cara berperilakunya. Kalau sudah sampai ke hati. Kalau cuma dikatakan di lisan belum ke hati, itu tandanya belum serius. Ya, ini level pertama. Rumus dalam tafsir, salah satunya ada teori begini. Jika disebutkan di dalam Al-Quran, satu gelar, kelompok, atau keadaan yang tidak menyebutkan langsung detil tokohnya, siapa ia, kapan kejadiannya, ini menunjukkan peristiwa itu akan terjadi lagi di masa yang berbeda, dengan tokoh yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Baik, saya tanya, sekarang ini ada nggak orang yang mengatakan dengan lisannya Muslim, beriman, ya, tapi nggak sampai ke hati imannya, ada nggak? Nah, konfirmasinya bagaimana? Gini cara ngeceknya gini. Ini kita turunkan tabel Qurannya ya. Jadi kalau nanti ngajinya insya Allah sudah agak banyak, kita bisa turunkan seperti ini, kayak bentuk diagram gitu. Ya, kelihatan Bu ini? Ini pinter belum, belakang ngangguk tuh. Berarti yang sana sudah beriman kuat sekali tuh. Islam, iman,
Ya. Takwa pakai Q aja lah. Kemudian ada ihsan. Ya. Ada tetangga saya nama anaknya Islam, Iman dan Ihsan. 3. Ini orangnya muslim. Ini mukmin. Yang ini taqi. Jamaknya muttaqin. Kemudian yang ini muhsin. Ya. Nah, pelan-pelan. Ini dikonfirmasinya dengan lisan. Diagramnya begitu ya. Konfirmasinya dengan apa? Lisan. Terus kita tuliskan dalam kurung syahadatain, disingkat syahadat. Ya, kurung tutup supaya tidak lepas. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Baik. Nah, ini nanti kalimat di lisan itu harus tembus kepada hati, di kolbu, tempatnya ini kolbu, di dalam jiwa. Nah, kalimat ini, syahadat, ketika masuk ke dalam kolbu, nanti ini jadi cahaya, jadi nur. Ya. Dibimbing oleh Allah, nurun ala nur. Cahaya ini nanti yang akan memberikan satu pancaran ke semua bagian tubuh kita untuk beraktivitas. Ya, karena sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Allah di sini disebutkan Allah di lisannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti kalau sudah sampai ke hati, ke kalbu, ya, dia jadi cahaya di dalam kalbu kita, dikonfirmasi ketika mendengar nama Allah ada getaran di sini nanti. Ya, getarannya beda dengan getaran-getaran lain. Kan di dunia ini ditampakkan berbagai macam getaran untuk mengkonfirmasikan perbedaan antara getaran keimanan ini dengan getaran yang lainnya. Anda kalau ke sini pakai mobil agak kencang, lihat polisi, kan ada getaran di hati kan? Ya kan? Punya utang sama teman kelihatan dari jauh ada getaran kan? Nah, getaran utang dengan getaran iman beda tuh. Ya, nah, itu beda-beda. Ya, ada kasih, ada sayang, ada macam-macam. Maka di mana dalilnya supaya tidak terkesan kita itu mengada-ngada atau mencocok-cocokkan? Dalilnya kita turunkan di Quran surah ke-8 ayat kedua. Kan? Kalau yang ini nanti ini disebut din Islamnya. Ya, Quran surah ke-3 ayat 19. Ya. Kemudian konfirmasi syahadatnya ini ada di Quran surah ke-20 misalnya Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Di alam rahimnya dikonfirmasi di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini. Cepat dulu ke sini. Innamal mu'minun tuh, bukan muslimun. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum qalbu. Ciri insan beriman itu yang sudah masuk level mukmin. Innamal mu'minuna, adatul hasri. Innama adatul hasri, huruf untuk membatasi. Jadi batasnya di level mukmin saja. Sungguh ciri seorang yang sudah beriman itu idza dzukirallahu, di antara tandanya bila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Qulub itu jamak dari kata qalbu. Qulub jamak dari kata qalbu. Kata qulub pertama ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad. Ya. Baik, sini idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, ada getaran konfirmasi dalam kalbunya, getaran imannya. Nah, untuk mengkonfirmasi itu, mengecek, disebutkan, diperdengarkan, kan konfirmasinya dari telinga ke hati kan? Kan kalau disebutkan mendengar kan? Nah, dari telinga ini dikonfirmasikan ke hati, ada getaran, diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun. Udhunun, jamaknya adzan. Maka dalam adzan diperdengarkan sampai ke telinga kita. Setiap hari 5 kali pergantian waktu. Dari subuh, awal kita beraktivitas, sampai ke malam ke isya. 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi pagi dicek ada iman nggak? Ke siang ada iman nggak? Ke sore ada iman nggak? Menjelang malam ada iman nggak? Sampai mau tidur beriman nggak? Ya, karena nanti iman itu dijaga dengan level keislamannya. Wala tamutunna illa wa antum. Jangan sampai wafat kecuali menjadi apa? Muslim. Muslim di situ nanti disandingkan dengan takwa, bukan sekedar muslim, tapi muslim yang sudah membawa sifat takwa. Itu yang di Ali Imran di ayat ke berapa? 102.
Iman disebutkan, takwa disebutkan, Islam disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu iman ittaqullaha haqqa tuqatih, takwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena begini kata Nabi, ada yang paginya itu iman masih ada, sorenya sudah hilang. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Atau sebaliknya. Nah, karena itu diperdengarkan di telinga kita untuk mengonfirmasi imannya masih ada enggak. Sekarang dalam azan itu, kalimat azan yang pertama yang disebutkan apa? Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika mendengar itu, kalau sudah ada iman, itu konfirmasinya dari hati, bukan dari lisan. Hatinya bergetar. Baru nanti diteruskan ke lisan dengan suara fitrah, ya Allah sudah azan. Nah, semakin kuat imannya, semakin berbeda getarannya. Jadi kalau dengar begini, Allahu Akbar, hati bergetar, lisan berkata, ya Allah sudah azan. Itu adalah iman standar. Standarnya begitu. Jadi belum kuat. Karena pakai innama. Standar orang beriman itu jika disebutkan ada konfirmasi. Jadi kan? Nah, misal subuh tadi jam berapa ya? 4.30, 4.36, 4.38 terjadi perbedaan pendapat di antara jamaah tentang sholat subuh. Ya, karena husnudzan ini berasal dari daerah yang berbeda-beda. Itulah kenapa adzan itu kenapa ada perbedaan waktu di setiap tempat supaya lafaz adzan terdengar oleh semua orang di semua wilayah dan 24 jam dia terdengar tanpa berhenti. Itu rahasianya. Kenapa ada beda-beda waktu? Ini kok Bintaro beda dengan Tanah Kusir, Tanah Kusir dengan Tanah Suci beda jauh, gitu kan? Dan seterusnya. Kenapa? Supaya 24 jam itu berputar terus, diperdengarkan dan iman tidak berhenti sehingga kita tidak bisa ngeles saat hari kiamat. Ya, saya tidak kenal engkau ya Allah, diperdengarkan 24 jam enggak kenal juga. Ya kan? Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau kita ambil tengah-tengah lah, 4.35, kemudian diperdengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada konfirmasi ya Allah sudah adzan. Bangun kita. Karena dengar itu. Ya, itu menjaga waktu sholat tepat pada waktunya. Quran surah kedua ayat 238. Kita runtut dengan dalilnya. Quran surah 2 ayat 238, paling kanan sebelah pojok atasnya. Hafidhu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian waktu-waktu salat itu, jaga betul. Dan dalam penjagaan itu salah satunya melalui azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, tiba waktu subuh. Ya, begitu diucapkan bersamaan dengan azan, iman mengonfirmasi, nah itulah iman standar. Ya. Ada yang levelnya tinggi, azannya 4.35. Tapi dia habis isya jam 8 tuh sudah bersiap-siap subuh. Jangan ketawa dulu. Dia hafal waktu sholat. Jadi dia tuh sudah siap-siap. Bahkan sebelum subuh sudah bangun, warming up, pemanasan dulu. Ya, bukan main gym. Jadi dia bangun misalnya jam 2.02.00 atau 02.30 lah. Itu kan? Dia siap-siap supaya subuhnya khusyuk, mengejar 2 rakaat sebelum subuh pun dapat dunia dan seisinya, lebih dari dunia dan seisinya. Maka dia siapkan, tidak cukup dengan amin. Lihat dulu. Ibu tuh langsung nyamber aja kalau urusan dunia tuh. Ya. Jadi dia siapkan dari malam, siap-siap mau bangun. Dia tahajud dulu, dia istighfar dulu. Supaya apa? Supaya sudah panas mesin imannya ketika menunaikan sholat fardu. Dia siapkan dari awal, dia dekati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking seriusnya dia ingin bangun tuh, tidur jam 8, pengen bangun jam 2:30 pun sungguh-sungguhnya. Itu namanya tahajjud. Tahajjada dari kata hajada begini, ya bangun setelah beristirahat. Kalau serius pengen bangun pakai ta depannya. Kalau tidak mudah melakukannya, syiddah ada kesulitan, butuh motivasi 2 kali lipat, double. Itu pakai tasdid sebelum akhirnya. Tahajjada ya tahajjadu, kemudian sifatnya disebut dengan tahajud. Kenapa disebut tahajud? Karena tidak mudah melakukan itu. Butuh kesungguhan, butuh persiapan, butuh keseriusan. Ini poinnya. Karena itu walaupun pengen bangun 2:30, belum tentu langsung bangun 2:30. Kan sekarang pasang alarm dulu ya Bu ya. Ya kan? Dari mulai jam 1.45, jam 2.00, jam 2.15 kan? Kan rumusnya selalu begitu ya. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Kan? Alarm kedua siap-siap, alarm ketiga ya sudah ada setengah sadar lah untuk bangun. Nah ini iman sekali lagi. Jadi baru iman. Nanti iman ini mesti dilatih supaya pancaran cahayanya kuat. Tidak hanya merespon adzan. Ya. Jadi semakin kuat nanti semakin kenal tadi. 4.35 saya sudah siapkan. Besok saya mesti bangun jam sekian. Semakin tipis, semakin lemah, maka ini semakin tidak terfikirkan. Adzan 4.35, dia bangun 5.34. Itu kan. Ya.
Dan semakin parah dari itu, sudah tidak, awas, sensitif lagi dengan panggilan iman. Ini yang dikatakan tadi, ada yang akan mengaku Muslim, mengaku Islam, tapi problemnya imannya bermasalah, sehingga bahkan jauh dari hatinya. Ini yang menyebabkan kadang-kadang ada orang Islam mengatakan dirinya Muslim, tapi kok tidak mengkonfirmasi keimanannya, tidak senang dengan perkara iman. Allahu Akbar, kecilin toanya tuh. Maaf Pak, kawannya udah kecil Pak, suaranya maksud saya. Padahal dia Muslim misalnya ya. Nah ini ada beberapa yang memang tidak perlu aneh, dulu pun sudah diberikan isyaratnya. Tapi yang seperti ini dikembalikan, didoakan supaya imannya kembali. Didoakan, lalu diberi jalan yang baik, bukan dicela. Nah, untuk melatih supaya cahaya ini semakin kuat, jadi kalau kuat tuh begini. Ada sifat kita itu kan ada ritual. Nah, hubungannya dengan Allah, hablum minal. Ada sosial. Ya, garisnya horizontal. Hubungan dengan sekitaran, hablum minal bukan nas, hablum minal makhluqat. Enggak pakai betul. Ini serius. Hablum minal makhluqat, dengan semua makhluk, karena hubungan kita di dunia ini bukan hanya dengan manusia. Kita berhubung diatur dengan hewan. Di Islam tuh lengkap sekali. Kurban aja kan diatur cara motongnya. Diatur berkasih sayang dengan hewan. Memperlakukan hewan yang dikonsumsi bagaimana. Cara nyembelihnya tuh diatur. Sebut nama Allah. Jangan berniat menyakiti hewannya. Tajamkan pisau itu untuk mempercepat supaya tidak banyak merasakan sakit hewannya. Dan itu pun tidak disembelih di depan hewan lain. Sabar ya, nanti gilirannya sebentar lagi. Tuh diasah tuh. Nggak boleh. Dosa. Dengan tumbuhan. Nah, tumbuhan makhluk bukan? Makhluk. Hewan makhluk bukan? Manusia makhluk bukan? Jamak dari makhluk namanya makhlukat. Jadi hablum minal makhlukat. Itu yang tepat. Nas itu sepertiganya. Hablum minan nas, hubungan dengan manusia sepertiganya. Karena memang banyaknya kita berinteraksi dengan manusia. Tapi masih ada hewan, masih ada tumbuhan. Cuma karena banyaknya orang Islam sekarang hafalnya surat An-Nas, maka hablum minan. Oke. Nah, dalam konteks hablum minallah, ritual sifatnya ibadah. Salat, karena itu salat disebut iman, jangan salah. Nama lain salat itu iman. Ditemukan di Quran surah kedua di ayat 143. Lihat di pertengahannya. Ya. Salat itu disebut dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian yang dilakukan karena iman itu. Jadi kalau sudah masuk ke dalam hati, Allahu Akbar, dikonfirmasi lewat hatinya, qalbunya, diteruskan untuk merespon perintah ini. Jelas? Nah, jadi kalau kita teruskan untuk merespon ini konfirmasi iman yang benar. Karena itu setelah syahadat, disebutkan Allah, larinya ke sholat. Toha kembali ke ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sampai di situ, syahadat. Fa'budni. Sampai di situ ke iman, konfirmasi. Wa aqimis sholata li dzikri. Ke sini skemanya, pembuktiannya. Jelas? Sampai di sini? Nah, ini latihan. Kemudian juga sama, ada yang sifatnya melatih kepekaan sosial seperti puasa. Ya, puasa kita dilatih karena iman. Karena itu panggilan puasa pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Panggilan salat pakai iman. Kemarin, lusa yang kemarin ada Jumat kan? Jumat itu dipanggilnya pakai iman. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Karena konfirmasi iman. Nah, semua latihan-latihan untuk mengaktifkan sinyal iman supaya makin kuat, itu takwa namanya. Supaya naikin level kita dari mukmin ke muttaqin. Makanya ketika kita puasa panggilannya, ujungnya takwa. La'allakum tattaqun. Ketika kita memulai sholat, supaya masuk golongan orang takwa. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la hudan lil. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna iman bil ghaibi wa yuqimunas. Naik ke sini. Itu latihan. Haji, umrah. Itu skemanya untuk apa? Menaikkan level dari iman ke takwa. Ya, Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja. Fala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi takwa. Nih. Levelnya. Nanti semakin bertakwa. Kenapa pentingnya takwa ini? Kalau sudah takwanya makin naik, dilatih lewat sholat, dilatih lewat puasa, dilatih lewat Quran, dilatih lewat sedekah, maka jadi sikap dalam tubuh kita. Semua tubuh kita akan dibimbing oleh cahaya iman dalam berperilaku. Contoh, kita mulai dari atas dulu ya, yang terlihat mata. Kalau pikiran kan nggak kelihatan. Ya, mata ini terlihat kan? Nah, mata yang standar itu untuk melihat.
Tapi mata orang yang sudah levelnya tinggi, sifat takwanya, maka standarnya dibimbing pandangan itu oleh imannya. Jadi Al-Quran itu disebutkan imannya dulu, baru fungsi matanya. Quran surah 24, surah cahaya. Karena sudah mendapatkan cahaya, dibimbing oleh Allah, cahaya menyebar ke dalam tubuhnya. Surah 24, surah cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Semua levelnya sama di sini. Qul lil mu'minina, untuk laki-laki. Katakan, viralkan untuk pria-pria yang masih merasa punya iman. Imannya dipertaruhkan. Yaghuddu min absarihim. Perhatikan cara terjemahan tafsirnya. Imannya akan membimbing matanya untuk memandang. Yang tak layak dipandang menurut imannya, maka iman akan memberikan sinyal ke matanya. Palingkan. Itulah ghaddul basar. Untuk perempuan, ayat 31-nya, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan viralkan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Matanya akan dibimbing oleh imannya bagaimana cara memandang. Jika dikonfirmasi oleh iman tak boleh dipandang, palingkan. Makanya pandangan orang Islam yang beriman itu standarnya ini, pakai iman. Nggak semua bisa dipandang. Jadi kalau ada mengaku muslim, semua dipandang, semua dilihat, tanpa konfirmasi iman, ini tandanya iman yang diucapkan oleh lisannya belum sampai ke dalam hatinya. Ya. Maaf, misal, yang tidak boleh dilakukan itu dilatih dalam sholat kan dua. Jadi kalau orang sholatnya benar, kan sholat itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, dipaksa kemudian untuk sujud, dari ruku, kemudian sujud, lisan berucap, semua ujung kepala sampai ujung kaki. Apa fungsinya? Membuat kita lebih baik di dua aspek ini. Lawan dari baik itu apa? Buruk. Buruk itu sumbernya dua. Satu, fahsya. Kedua, mungkar. Fahsya itu maaf, yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, zina, kata-kata jorok, selingkuh, dan sebagainya. Ya, jadi nggak mungkin ada orang Islam yang beriman itu bisa melihat gambar-gambar yang mereaksi kepada syahwatnya. Ya, itu mustahil. Mustahil. Ya, jadi begitu kemudian misal lihat YouTube tuh tiba-tiba ada gambar yang tidak etis menurut imannya. Bukan menurut matanya. Karena bagi sebagian orang itu biasa-biasa saja. Tapi kata imannya itu bukan yang layak untuk dipandang. Palingkan, palingkan. Itu standar. Nah, sampai sejauh ini saya mau katakan, maksud saya ini kan baru mukaddimah, kita belum mulai, kan? Maksud saya, kita itu ngaji sudah berapa edisi sampai detik ini, levelnya ada di mana gitu. Kalau sampai level 2 saja ini sudah bagus, nggak akan ada yang korupsi. Betul. Betul. Sebab ketika melihat yang bukan haknya, itu imannya mengatakan itu bukan punya kamu. Nggak akan ada yang kehilangan sendal. Ya walaupun bagus untuk dilihat saja, tapi imannya mengatakan memang bagus, tapi bukan punya kamu. Itu poinnya. Itu baru mata. Nanti dari mata turun ke hati lagi, lisan. Ibu tak kenapa sebetulnya? Kesini kan dengan suaminya masing-masing. Dari mata turun ke lisan, Bu. Tuh. Coba apa fungsi lisan? Fungsi lisan apa? Lisan untuk bicara, untuk berkata. Tapi lihat standarnya, kalau sudah pakai iman, standarnya lain. Turun Quran surah 49, Al-Hujurat, ayat 11 sampai 12 saja, contoh saja dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei pemilik iman dengan semua levelnya. Nah, terjemahan milenialnya begitu. Hei semua pemilik iman dengan segala levelnya. Karena kalau dibaca pakai nahu begini, ya harfun nida, linida'il qarib, mutawassit wal ba'id. Paham? Tidak. Yaitu huruf panggilan, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Untuk memanggil yang dekat, menunjukkan kekuatan, yang menengah atau yang jauh, menunjukkan sesuatu yang lemah. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi menguatkan, haknya tanbih berfungsi mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, isim mausul, konjungsi menunjuk objek tanpa kecuali. Baik besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, dengan semua strata sosial yang dirasakannya. Kalau diterjemahkan begini, hei semua pemilik iman tanpa kecuali. Yang merasa besar, yang kecil, yang merasa kaya, yang cukup, yang punya jabatan, yang tidak, yang laki-laki, yang perempuan, dimanapun engkau berada. Kan? Dengan semua levelnya. Kalau engkau merasa dekat dengan Allah, seakan imanmu kuat. Engkau merasa tengah-tengah, kalau dipanggil baru datang. Engkau merasa jauh, butuh terus diingatkan. Aku tak peduli, sepanjang engkau merasa punya iman, la yasraqau min qaum. Imanmu akan membimbing lisanmu untuk tidak saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'da. Tidak mungkin lisanmu itu kalau dibimbing iman mudah mencibir orang lain. Bikin hoax, gibah.
Saya tidak, Ustaz. Bagus. Enggak seperti ibu itu tuh. Ibu itu mah kalau bicara sama. Nanti detailnya dikonfirmasi oleh Nabi dalam kalimat beliau sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Perhatikan. Ini kalimat yang sangat tegas, dalam, dan imannya pakai kana dibukanya untuk penegasan. Kananya berfungsi taukid. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Tegas, saya tegas mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memang merasa punya iman dalam dirinya, imannya kuat kepada Allah dan yakin akan dihisab dengan perilakunya, maka jaga lisannya. Katakan yang baik-baik dengan lisannya, tak mampu dengan itu, dia diam. Nah, inilah kalau sudah masuk level ke sini. Itu sebabnya kenapa dipaksa sholat, supaya jadi orang baik. Kan yang paling pokok itu. Coba Bapak Ibu cek, amalan pertama yang memaksa kita untuk jadi orang baik itu sholat. Nanti puasa, zakat, haji belakangan. Makanya kenapa anak usia 7 tahun khususnya tegas diminta, dilatih, dididik untuk sholat dengan benar. Kenapa? Supaya tumbuh jadi orang baik. Kepada Allahnya dia baik, kepada orang tuanya dia berbakti, kepada lingkungannya dia baik. 10 tahun masih sulit, diapakan Bu? Main pukul aja. Deh. Saya bingung sama ibu hari ini. Dari mata turun ke hati. Ya. Anak kurang baik dipukul. Doroba yadribu itu tidak selalu memukul. Idrib itu artinya buat pelajaran sampai mengerti. Innallaha la yastahi ayyadriba mathala. Di situ ngasih contoh. Al-Baqarah ayat 26. Allah memberikan contoh, berikan contoh pada anak supaya dia mengerti kalau meninggalkan sholat akibatnya begini. Kalau di Arab tradisinya pukul biasa. Ya, kita dibalik bisa dengan contoh yang lain. Boleh nggak sholat, tapi uang jajan hilang hari ini. Pada anak-anak yang masih memikirkan jajanan, gitu. Cari supaya dia mengerti pentingnya sholat. Buya, kenapa harus sholat? Ahmad tanya, supaya Allah sayang dengan mas. Kalau Allah sayang, nanti mainan dikasih. Buya dikasih sehat, bunda dikasih sehat, kita bisa jalan-jalan lagi. Ayo udah sekarang kita sholat. Nanti waktunya belum tiba. Supaya mengerti. Nah, itulah di awal itu sejak TK itu sholat. Supaya jadi anak baik. Alhamdulillah di Indonesia ini sudah advance, TK sudah manasik. Betul ya? Nggak apa-apa, nggak salah, tidak salah ya. Cuma sholatnya diperbaiki. Nah, kalau sudah demikian, terbentuklah sifat baik yang muncul dari iman. Ya, di luar iman juga ada yang baik, itu dorongan fitrah. Ya. Apa diantaranya? Fitrah itu kecenderungan untuk pada kebenaran. Yang belum beriman pun yang baik banyak. Ya, yang jujur ada nggak yang belum beriman? Ada. Ya, yang suka sedekah ada. Ada, suka membantu sosial. Itu ada, tapi bukan karena dorongan iman. Ya, karena zina pun masih, mabuk pun masih. Ya kan? Dan ritualnya pun ya tidak kuat. Tidak terhubung dengan Allah. Itu poinnya. Jadi iman itu menghubungkan secara ritual, ya, aspeknya vertikal, habdu minallah, dan juga sosial. Ada keseimbangan, dua sayap di dalamnya. Jadi bukan cuma sosialnya baik, ritualnya jelek. Ya, jangan salah menyimpulkan, karena ada orang yang, maaf ya, konstruksi akalnya itu kurang sehat. Dia mengatakan untuk berapa beriman, yang tidak beriman juga banyak yang baik. Coba dicek, baiknya itu baik sosial atau baik ritual. Kalau cuma baik sosialnya saja, tidak ritualnya, belum iman di dalamnya. Atau ada orang kelihatan baik ritualnya, tahajud iya, kelihatan, suka puasa iya, tapi lisannya nggak bagus, ya belum sempurna juga imannya. Dan itu akan saling mengambil, itu di hadis Muslim, dikonfirmasi oleh Nabi. Karena itu di akhirat disebut muflis, orang bangkrut, yang tidak seimbang keimanannya antara aspek spiritual dengan sosial. Misal ya, ada orang sholat, tapi juga lisannya tajam mencela. Ya. Udah selesai sholat, nggak tanggung-tanggung yang dicela imamnya. Mentang-mentang baru pulang dari Arab, bacanya surat Ar-Rahman itu kan. Ya, emang masjid kitanya juga ahli ikhlas, dianya bacanya Ar-Rahman, ya kan? Terus dibicarakan, itu pahala salatnya langsung dipindahkan kepada yang dicela. Jadi kalau mendapatkan celaan, nggak usah marah. Ya, kalau memang Anda merasa tidak ada celaan itu pada diri Anda. Kalau nggak merasa seperti itu, nggak usah marah. Imam Syafi'i kenal? Ayo, memang perkara iman itu unik tuh. Imam Syafi'i itu kedatangan koleganya mengatakan begini, ya Imam, orang itu bermasalah, di depan Anda itu baik-baik, cium tangan, senyum-senyum, di belakang itu menjelek-jelekan. Apa kata Imam Syafi'i? Alhamdulillah. Bingung orang ini, kok Alhamdulillah? Artinya saya masih punya wibawa. Orang itu tidak menjelek-jelekan saya di depan saya, artinya saya berwibawa.
Jadi kalau sudah levelnya naik seperti itu, berpindahlah dari takwa menjadi ihsan. Muhsin. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Naik levelnya menggunakan seluruh tubuhnya untuk ibadah kepada Allah. Memandangnya karena ibadah, karena Allah perintahkan. Bukan hanya sekedar imannya, Allah perintahkan saya. Kalau nggak diperintahkan, nggak akan saya lakukan. Allah yang perintahkan saya untuk datang. Kalau nggak diperintahkan, nggak akan datang. Allah perintahkan saya untuk berkata yang baik. Kalau Allah nggak perintahkan, nggak akan saya lakukan. Karena saya merasa ketika saya berkata, Allah mengawasi saya. Walaupun saya tak bisa melihatnya. Saya niatkan untuk ibadah, bukan sekedar berperilaku. Itulah ihsan. Kalau sudah seperti itu, semua diterimanya enak sekali. Makanya Nabi komennya begini. Itu langsung like and subscribe saja. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu kalau sudah mantap imannya, perkara hidupnya mengagumkan. Kalau dia mendapatkan sesuatu, maka dia cepat syukuri itu. Jadi cara timbangannya bukan dengan sifat riya, bukan pamer, bukan update status. Dia rasakan sebagai amanah, ujian baru. Gimana mensyukurinya? Punya baju baru dia pakai, dia tunaikan sholat dulu. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan aku kelengkapan untuk menyembahmu dalam kehormatan. Diberikan kendaraan dia pakai untuk menunaikan sholat. Dia pakai ke ta'lim dulu. Untuk mensyukuri. Itu rumus. Jadi begitu dihisab, kalimat pertamanya kan dari mana dapat, kemana digunakan. Ya Allah, dapatnya engkau sangat ketahui. Ya, telah diputarkan rekamannya. Kemana aku gunakan? Pertama kali aku gunakan untuk sujud kepadamu. Tuh. Itu indah kalimat itu. Kan ada orang sekarang kalau bikin baju baru kan buat kondangan aja. Ya kan? Jangan-jangan di sini orangnya. Ya kan? Gak apa-apa. Itu tidak salah, tidak salah. Untuk memuliakan. Boleh, gak apa-apa. Tapi kalau saran saya, kalau dapat yang baru, pakai dulu untuk yang ritual. Baru kemudian ke yang sosial. Nah, inilah evaluasi kita sebelum memulai. Coba di level mana sekarang? Masih di Islam, di iman, di takwa, atau sudah masuk level ihsan? Dengan semua dalil yang tadi kita sampaikan. Ihsan tadi ada di hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ya? Kemudian, apa yang Allah berikan dari semua level ini? Saya langsung ke puncaknya saja. Orang ihsan itu, kalau dia bisa berlatih sampai wafat dilatih. Saya menatap karena Allah, saya bicara karena Allah. Dia latihan itu sampai dia meninggal. Maka Allah tempatkan nanti lewat masuknya dari taman surga yang paling indah. Dan disifatilah orang ini sebagai orang yang ahli surga, taman surga yang berpetualang di bumi. Contoh Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Ya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ada sebagian orang takwa, golongan takwa yang nanti masuk surganya melalui taman yang paling indahnya. Jadi kan harapannya sekarang pengen masuk surga Firdaus kan? Ya, di Firdaus itu ada tamannya, taman surga Firdaus. Itu yang paling indahnya. Teruskan, akhidhina ma atahum rabbuhum, mereka mendapatkan langsung pemenuhan janji dari Rabb mereka ketika mereka berkomitmen. Apa komitmennya di dunia itu? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka berusaha jadi muhsin. Ya, saat di dunia. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka melatih dirinya untuk meningkatkan ibadah ritual. Sedikit tidurnya. Itu bahasa Quran. Jangan dirubah. Allah bilang sedikit tidur. Antum tambah sedikit-sedikit, maka turun lagi ke sini. Wa bil asharihum yastaghfirun, rajin istighfar. Wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Memanage hartanya bagus. Dia niatkan karena Allah, ibadah. Apa kebutuhan dirinya? Bagaimana ayahnya, ibunya, pasangannya, keluarganya, kerabatnya dan seterusnya. Ya, yang minta siapa, yang tak minta siapa, dia lihat, dia gunakan. Dan seterusnya sampai ujung akhirnya. Kalau belum sampai ke sini, tapi sampai di level takwa, alhamdulillah. Sampai di level ini, itu surganya seluas langit dan bumi disiapkannya. Ada di Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ada orang yang saat di dunianya itu dijamin oleh Allah karena dia punya kebiasaan di dunia amalan takwa, walaupun belum sampai ke sini, dia akan dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Apa amalannya orang takwa ini? Ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia berusaha nyampe ke level ihsan tapi belum sampai ke situ. Dia tuh kurang, tahajudnya enggak selama orang lain. Hafalan Qur'annya enggak sebanyak orang, tapi berbaginya luar biasa, pemaafnya luar biasa, menahan diri dari amarahnya. Tuh. Belum sampai ke level yang di sini, tapi punya amalan ini karena sifat hatinya begitu luas dan lapang, Allah kasih surganya seluas lapangan. Lebih luas daripada
Ya, bumi dan langit serta seisinya. Jelas sampai sini? Jelas?